Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Para sahabat, ya kita sehari-hari ya dalam kondisi sibuk dan kadangkala kita dipenuhi oleh kegelisahan dan lain-lain. Kita sering sekali mendengarkan kata mindfulness. Nah, ada kata baru nih yang namanya mindlessness gitu. Apa sih itu gitu ya. Nah, ternyata keseharian kita sebagai manusia, kita terus mencari cara untuk memecahkan penyebab dari penderitaan kita. Dan kemudian kita menemukan bagaimana kita dapat meringankannya. Kita menghabiskan sebagian besar waktu terjebak pada kenangan masa lalu. Apakah kenangan masa lalu itu baik maupun kenangan yang kurang menyenangkan. Contohnya kenangan yang baik, kita kesuksesan kita, keberhasilan kita, dan lain-lain. Itu kadangkala juga menjadikan satu kemelekatan dan atau penyesalan-penyesalan di masa lalu. Nah, kita kadang tidak hadir di sini, kita terjebak di dalam kenangan masa lalu, atau kita berada di masa depan dengan fantasi-fantasi, rencana-rencana kita yang belum terwujud. Kita cenderung membiarkan pikiran kita beroperasi secara otopilot dan hampir sepanjang waktu, dan akibatnya adalah kita cenderung membiarkan tubuh kita berada di sini dan pikiran kita entah ada di mana, sehingga kita tidak hadir sepenuhnya dengan tubuh kita dan pikiran kita di saat ini dan sekarang. Mindlessness bukan berarti kita tidak memiliki pikiran, tetapi kita melakukan sesuatu secara otomatis tanpa berpikir. Ini yang diartikan sebagai mindlessness, sehingga kita jauh dari sikap mindfulness. Apakah kita sering melakukannya dengan kebiasaan-kebiasaan kita? Contohnya, kadangkala kita masuk ke dalam satu minimarket atau pusat perbelanjaan, kita terbiasa berbelanja bulanan, sehingga kadangkala kita sudah tidak perlu melihat lagi label-labelnya. Kita sudah tahu, oh rak itu ada di sini dan lain-lain, dan kita mengambil barang-barang sesuai dengan kebiasaan kita. Atau ketika kita terburu-buru masuk ke dalam kafe atau kan restoran, kita tidak lagi melihat menunya, tapi bagaimana kita langsung memesan sesuai dengan kebiasaan kita, dan kita cenderung untuk makan dan minum secara terburu-buru, sehingga kita tidak pernah membawa kesadaran kita kepada orang-orang di sekitar kita dan orang yang bersama kita sedang menikmati makanan, ataupun kita tidak menyadari apa yang kita makan dan kita minum saat ini, sehingga kita kehilangan momentum tersebut. Kita hanya makan dan minum atau kita melakukan satu gerakan dengan otomatis. Nah, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang mengendarai secara otopilot ya. Jadi kadang ya, kita mungkin sahabat juga pernah mengalami ya. Contoh kalau umpamanya hari biasa-biasa kita dari rumah ke kantor, kita melalui rute A gitu ya. Terus suatu hari kita sebenarnya harusnya kita pergi ke klien, ke tempat yang lain. Kita punya janji dengan orang lain. Karena kita tidak fokus, kita bisa saja kita tidak mencapai ke lokasi B. Ya, contohnya saya pernah melakukan ketika dalam satu perjalanan, saya seharusnya untuk bertemu dengan teman di lokasi B. Tapi karena di perjalanan saya mengendarai sambil berbicara di telepon, tentunya pakai handfree ya. Karena keasikan ngobrol di handphone tersebut, ini saya mengendarai tidak secara pikiran sadar, sehingga
tadinya saya mau ke lokasi B, akhirnya saya sampai ke lokasi A gitu. Karena secara tidak sadar pikiran otomatis saya itu tetap bisa mengendarai kendaraan tersebut. Tapi akhirnya saya harus memutar balik arah karena tidak sesuai dengan tujuan. Nah, itu kadang secara tidak sengaja sering kita lakukan karena kita mindlessness, ya, kita tidak membawa kesadaran penuh itu dalam aktivitas kita. Nah, kita juga menyadari bahwa pikiran kita adalah cenderung sibuk. Kita sangat sibuk memikirkan masa lalu, memikirkan masa depan. Ketika kita menyelesaikan satu tugas saat ini, kita sudah dikejar dengan tugas-tugas lainnya, ya, dan kita selalu berpikiran otomatis. Nah, bagaimana caranya mengurangi kegiatan dari aktivitas dari pikiran, dari mindlessness itu, supaya kita porsi kita untuk mindfulness itu lebih besar daripada mindlessness, adalah kita harus mau meluangkan waktu untuk berhenti. Ya, betul, berhenti. Kita harus bisa berhenti. Coba ya, kapan terakhir kali Anda benar-benar berhenti dan benar-benar mengalami hidup? Hidup yang dimaksud adalah hidup di sini dan sekarang. Apakah Anda fokus pada apa yang Anda baca saat ini, kalau yang sedang membaca buku, ataukah Anda sedang membaca tetapi dalam pikiran Anda banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau rencana-rencana yang akan dilakukan pada 1 jam ini, atau pada siang ini, ataupun untuk besok harinya. Nah, marilah kita mengembalikan perhatian kita pada saat ini sehingga porsi mindfulness kita lebih besar daripada porsi mindlessness. Kita bersama-sama ya, coba kita belajar bagaimana menghadapi pikiran mengembara. Memperhatikan tugas kita hanya ringan, kita memperhatikan sensasi dalam tubuh saat kita menarik nafas dan saat kita menghembuskan nafas. Ketika kita menarik nafas masuk, kita sadari kita sedang bernafas masuk, dan ketika kita menghembuskan nafas keluar, kita sadar kita sedang bernafas keluar. Kita hadir di sini dan sekarang. Ketika Anda mencoba memperhatikan napas, pikiran dengan sangat cepat mulai mengembara. Pikiran akan pergi ke masa lalu, memikirkan penyesalan atau hal-hal yang telah dilakukan, atau hal-hal yang telah dilakukan orang lain, atau mungkin pergi ke masa depan dan mulai memikirkan semua hal yang masih harus kita lakukan. Itu berkeliaran kemana-mana. Sangat penting untuk mengetahui bahwa ketika pikiran kita mengembara, itu tidak berarti kita melakukan sesuatu yang salah, karena pada dasarnya pikiran akan melakukan selalu melakukan secara otomatis, dan pikiran akan selalu mengembara. Pikiran akan selalu mengembara dan berpikir. Dalam sadar penuh, kita hanya perlu memperhatikan ketika ia mengembara, dan kemudian dengan lembut kita membawa perhatian kita kembali ke nafas. Saat kita merasakan sensasi dalam tubuh dan akhirnya pikiran akan mulai mengembara, dan ketika saat itu terjadi, kita cukup hanya menyadarinya. Oh, pikiranku sedang mengembara. Kapanpun itu, ketika kita sadar, kita menyadari, dan kita hanya cukup mengatakan, oh, pikiran saya sedang mengembara. Saya sedang tenggelam dalam pikiran masa lalu. Dan kita mengembalikan perhatian kita ke nafas. Kita akan kembali dengan kesabaran dan kebaikan daripada dengan kritik diri atau keraguan diri. Jauh lebih penting untuk kita bisa bersabar dengan diri sendiri daripada hanya tetap dengan nafas. Karena pada dasarnya mindfulness bukanlah tentang nafas.
ini tentang kita berhubungan dengan pengalaman kita untuk sepenuhnya menghargai saat-saat dalam hidup Anda. Anda harus sepenuhnya hadir dan memperhatikan apa yang sedang terjadi di sini dan sekarang. Saat-saat ini adalah saat-saat perhatian Anda ketika Anda memperhatikan segala sesuatu di sekitar Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Benar-benar menikmati berada di masa sekarang. Mindfulness berarti hadir dalam hidup Anda sendiri. Mindfulness bukanlah satu-satunya jalan untuk melenyapkan penderitaan, namun dengan praktik mindfulness dapat membantu kita meringankan duka. Tentunya kita tahu ada duka yang ada duka, jenis duka yang bersifat mutlak, yaitu rasa sakit, tua, dan kematian. Tetapi ada juga duka karena rasa cemas, rasa ketakutan, rendah diri, tidak puas, rasa tidak nyaman ketika bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, atau rasa kesedihan akibat kita berpisah dengan orang yang kita cintai, atau karena rasa kecewa karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dengan selalu berpraktik mindfulness, kita akan tetap sadar apa pikiran yang sedang terjadi dan apa perasaan yang sedang timbul di dalam diri kita. Dengan melakukan praktik mindfulness, kita dapat memperhatikan pikiran dan selalu waspada. Praktik mindfulness merupakan latihan berkesinambungan, sehingga dengan selalu sadar penuh, kita dapat mengurangi mindlessness kita. Kita tidak lagi beraktivitas dengan pikiran yang otomatis. Semoga sharing hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.